A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali menelaah sedikit demi sedikit, bagian demi bagian apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, agar dengan itu kemudian Al-Quran menjadi petunjuk ya dan pedoman bagi kita di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi ya, para rasul. Wabil khusus ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berharap ya semoga kita nanti di akhirat ya diselamatkan Allah dari siksa api neraka, dijauhkan dari azab jahanam. Nah, itu yang paling penting ya. Karena kalau kita selamat dari api neraka ya otomatis akan masuk surga. Tapi orang yang masuk surga belum tentu tidak merasakan siksa api neraka, karena ada juga orang yang disebutkan di dalam hadis ya, sebelum masuk surga mampir dulu ke neraka. Ini yang kita tidak mau ya. Kita berharap kepada Allah ya dijaga dari api neraka. Artinya begitu kita meninggal menghadapi yaumul hisab ya, Allah langsung memasukkan kita ke dalam surganya. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah di manapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran, kita akan melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang kita beranjak di ayat yang ke-120. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang Yahudi ya dan juga orang-orang Nasrani. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lan tardha 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ya, dan kemudian ayat ini turun kepada kita sebagai umatnya. Maka sesungguhnya tentu ya esensi dari ayat ini sama saja ya, baik untuk Nabi Muhammad dan juga untuk kita ya, karena kita kan pengikut dari Nabi Muhammad. Disebutkan di sini walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya pada masa Rasulullah SAW ya, tidak akan pernah rela ya kepadamu ya. Khitabnya di sini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Tidak akan pernah ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu rela kepadamu Muhammad sehingga kamu ya engkau mengikuti agama mereka. Nah, ya. Kemudian kul katakanlah inna hudallahi huwal huda ya, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm
Maka apabila kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu atau kebenaran kepadamu, malaka minallahi min wali wala nasir. Tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyatakan keinginan ahli kitab ya pada masa Rasulullah SAW yang sebenarnya ya, apa yang ada dalam hati mereka ya. Jadi mereka itu apa yang ada dalam hati mereka itu Allah nyatakan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka itu ya walaupun manut-manut ya mungkin ngomongnya baik-baik tetapi sebetulnya hatinya ini ya Allah sebut sebagai orang yang mereka tidak akan pernah mau ya mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Jadi ayat ini menyatakan keinginan ahli kitab yang sebenarnya sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan terhadap orang-orang yang beribadah di masjid Allah ya. Merobohkan masjid, menyekutukan Allah dan mengingkari seruan Nabi Muhammad SAW ya. Nah mereka ini tidak akan berhenti melakukan tindakan itu sebelum Nabi Muhammad ya dan juga pengikut-pengikutnya ya, menganut agama yang mereka anut ya, Yahudi dan Nasrani ya, yaitu agama yang berasal dari agama-agama yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu. Jadi kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya ya keinginan mereka itu ya jangan ikutin ajarannya Muhammad begitu kan. Tapi ikutilah ajaran kami karena ajaran kami itu dibawa oleh nabi-nabi yang mereka akui gitu ya. Kan mereka nggak mau mengakui Nabi Muhammad karena bagi mereka Nabi Muhammad bukan orang Yahudi gitu ya. Bukan dari golongan mereka gitu kan. Sementara yang mereka harapkan Nabi itu adalah dari golongan mereka, dari keturunan mereka. Sehingga mereka menegaskan itu gitu kan. Jadi jangan ikut ajaran Muhammad tapi ikutlah ajaran kami karena ajaran kami itu dari kami mewarisi dari para nabi yang banyak begitu kan. Nabi Isa ya, kemudian Nabi Yahya itu kan. Kemudian Nabi Zakaria, kemudian ke atasnya lagi ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud ya. Kemudian Nabi Musa yang paling puncak kan Nabi Musa ya. Kemudian ada Nabi Yakub ya sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman kan persoalan itu tadi ya bahwa ajaran-ajaran mereka walaupun asalnya dari nabi-nabi ya, nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan diakui oleh Nabi Muhammad SAW ya, sebagai nabi dan rasul. Tapi kan masalahnya ajaran yang ada pada orang Yahudi dan Nasrani ketika itu sudah berubah-ubah. Sudah diacak-acak begitu ya. Karena itu kemudian hendaklah kaum muslimin ya mewaspadai terhadap sikap ahli kitab. Janganlah ragu-ragu mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi ya, yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bukan mengikuti petunjuk yang berasal dari keinginan dan juga hawa nafsu dari manusia ya. Dalam hal ini tentu adalah biangnya sumbernya yaitu tadi ya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan-tindakan itu artinya yang memprovokasi kaum muslimin ya pada masa Rasulullah SAW. Sekarang juga sama lah ya. Ya, tindakan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, dan para pengikut setianya ya, konco-konconya gitu kan sama ya, memprovokasi kaum muslimin ya. Kemudian juga kalau di Palestina jelas ya mereka membantai sekarang ya, membantai orang-orang Palestina ya, yang notabene adalah kaum muslimin. Bahkan mereka terang-terangan ingin menguasai Masjidil Aqsa dengan cara apapun begitu ya. Walaupun dunia mengecam ya mereka nggak peduli gitu kan. Bisa kita lihat tindakan mereka pada hari ini. Ya, dan mereka ya dia begitu karena merasa kuat ada sekutunya. Barat ya, Barat dalam hal ini
mereka mengklaim ya sebagai pengikut ajaran Nabi Isa gitu ya, orang-orang Nasrani. Ya walaupun ada yang mengatakan oh ya di situasi di Palestina sekarang itu bukan perang dasarnya agama, tapi murni penjajahan. Ya walaupun demikian itu kan mau dikatakan begitu ya tetap saja kan sentimen-sentimen keagamaan itu pasti ada. Ya, pasti ada gitu kan. Karena kemudian ya kita sebagai sesama muslim ya wajib membela mereka. Nah, itu perintah Allah gitu kan, bahwa kita harus bersatu, ya bersatu dalam artinya kalau ada yang disakiti ya kita juga harus membela. Motifnya apapun lah gitu ya. Apalagi kalau motifnya penjajahan ya, dari segi undang-undang saja ya, di Indonesia kita adalah bangsa yang anti penjajahan dan menginginkan bahwa penjajahan itu harus dihapuskan di atas muka bumi gitu kan. Maka lebih wajib lagi ya bagi Muslim Indonesia untuk kemudian membantu ya warga Palestina. Sisi agama ditekankan, sisi undang-undang juga ditekankan. Ini yang kemudian kita harus pahami. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan-tindakan yang itu tadi ya, melemahkan yaitu menyerang kaum muslimin. Nah, itu tindakan itu setelah pengetahuan datang kepada mereka tentang agama yang diridhoi oleh Allah ya, dan juga ajaran-ajaran Islam. Pada hakikatnya mereka tahu ya memang Islam itu adalah agama yang benar. Teori-teorinya, ajaran-ajarannya tidak ada yang menyimpang. Konsep ketuhanannya apalagi jelas ya. Yang dipertuhankan adalah Allah bukan manusia gitu kan. Dari sisi ibadah juga jelas gitu kan. Kemudian dari sisi perintah ya, berbuat baik luar biasa. Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau ada ya teori-teori tentang perdamaian dunia, maka Al-Quran adalah teori yang menepati itu. Ya, kalau ingin mewujudkan perdamaian dunia, amalkan saja Al-Quran, tegakkan hukum Al-Quran kan, maka dunia akan damai. Tapi kan persoalannya tidak sesimpel itu bagi mereka yang memang ya, sedari awal dalam sejarah ya seperti disebut tadi orang Yahudi dan Nasrani memang udah benci gitu ya, udah tidak mau menerima. Maka akan dicari 1001 alasan untuk kemudian menghindari menolak Al-Quran. Secara lahiriah ayat ini langsung ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW berupa peringatan yang keras ya, seandainya Nabi Muhammad SAW mengikuti kemauan mereka ya, padahal Nabi telah dijamin terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah ya. Nah di dalam Al-Quran ini banyak terdapat ayat-ayat seperti ayat ini ya. Lahiriahnya ditujukan kepada Nabi, tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah umat Nabi Muhammad juga. Jadi walaupun ayat ini secara bahasa ya ditujukan kepada Nabi Muhammad, sebetulnya ya juga ditujukan kepada kita. Nah, jadi Allah memperingatkan dengan ayat ini agar kaum muslimin kemudian bersikap hati-hati, waspada kepada ahli kitab ya. Ya di mana mereka ya jelas-jelas ya berusaha untuk kemudian memusuhi ya, memerangi kaum muslimin. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa Ibnu Jarir berkata makna firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang disebutkan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Ini kata Ibnu Jarir seolah-olah Allah berkata wahai Nabi Muhammad ya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah merasa puas terhadap kamu ya selama-lamanya, maka tinggalkanlah mencari keridhaan dan persetujuan mereka, tetapi fokuslah untuk mencari keridhaan Allah dengan menyampaikan kebenaran yang ya, Dia diutus kepada mereka. Jadi ya istilahnya udah nggak ada lagi negosiasi ya, sudah ada lagi tawar menawar. Memang orang-orang Yahudi dan Nasrani ini nggak bisa diharapin begitu ya dalam konteks mewujudkan
cita-cita ya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun gitu kan mereka mengklaim bahwa ajaran mereka sumbernya dari nabi-nabi juga, sebagaimana yang diakui di dalam Al-Quran, tetapi ketika berbicara Nabi Muhammad, mereka kemudian akan menolak, ya, tidak akan pernah mau ya diajak bekerja sama. Karena bagi mereka sampai kapanpun yang benar adalah ajaran mereka. Ajaran yang mereka klaim ya, diajarkan oleh para nabi. Dari mulai tadi ya Nabi Ibrahim ke bawah sampai ke Nabi Isa. Jadi tidak akan pernah mau menerima. Ya, jadi kata Ibnu Jarir dalam hal ini ya udah fokus aja lah untuk kemudian mencari keridhaan Allah tanpa kemudian berharap banyak kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya, seorang ulama tafsir ya di Masjid Nabawi ya, beliau pengajar di sana, mengatakan bahwa ayat-ayat ini masih membicarakan mengenai ahli kitab ya, yang di mana ayat ini menyingkap aib-aib yang mereka miliki. Jadi Rasulullah itu berusaha untuk berdakwah kepada mereka ya, kemudian menarik mereka karena kedekatan mereka dengan ajaran Islam, kan begitu ya, bahwa mereka adalah golongan yang mendapatkan keistimewaan dari Allah ya, karena dari mereka banyak Allah utus nabi dan rasul. Maka Rasulullah kan berusaha mendekati mereka untuk kemudian mendukung ya risalah yang dibawa Rasulullah SAW ya. Agama kita sama, agama samawi gitu kan. Ya, cuman bedanya ya Allah menegaskan bahwa nabi yang diutus terakhir itu adalah saya, kan begitu ya, kepada mereka. Saya adalah nabi terakhir ya, dan dengan itu kemudian ya, karena konsepnya kurang lebih sama ya, ajaran samawi juga, ya udah ikut aja gitu kan. Sebagaimana Allah perintahkan itu kan. Ya, jadi beralih dari ajaran lama ya ke ajaran baru. Karena nabinya juga nabi baru begitu kan, yang diutus oleh Allah. Nah itu nggak bisa mereka ya. Mereka berat ya. Walaupun ya mungkin kalau secara bahasa ya mereka seolah-olah mengakui, mengiyakan ya kita sama-sama itu kan memiliki pegangan yang bersumber dari langit ya, agama samawi, tetapi pada hakikatnya di hati mereka ini Allah sebut gitu kan. Mereka tuh nggak akan pernah mau ya, lantar doan kal yahudu wala nasara, mereka tidak akan pernah meredoi, merasa redo, merasa rela ya kepada Nabi Muhammad dan umatnya, sehinggalah kemudian Nabi Muhammad dan juga umatnya mengikuti ajaran mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala membicarakan ahli kitab dengan menyingkap aib-aib mereka serta mengajak kepada kepada petunjuk yang ada saja mereka memang menginginkannya. Jadi di ayat 120 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulnya dan umatnya untuk mengikutinya, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada mereka sampai orang-orang Islam ini mengikuti agama Yahudi atau agama Nasrani. Dan pada ayat ini disebutkan larangan agar tidak mengikuti agama mereka, ya, mengikuti mereka. Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya agar memberitahukan kepada umatnya bahwa hidayah yang sesungguhnya adalah hidayah milik Allah, yaitu agama Islam dan bukan agama Yahudi dan juga Nasrani. Karena kedua agama itu ya sudah penuh dengan ajaran yang melenceng, yang dibuat-buat ya, yang disadur-sadur oleh para rahib dan juga para pendeta yang dalam sejarahnya mereka itu tamak ya, dan juga suka mengikuti hawa nafsu ya. Jadi tamaknya karena ada kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta ya, dan itu banyak terjadi penyelewengan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani setelah mereka ya, mendapatkan ya, ilmu ya, kebenaran, kenikmatan yang sempurna, itu agama Islam ya, sebagaimana di dalam ayat
potongan ayat berikutnya kan, wala ini taba'a innal kul innal inna hudallahi wal huda, ya, bahwa ya petunjuk yang sebenarnya itu petunjuk dari Allah, dan yang terakhir datangnya adalah Al-Qur'an, ya, adalah agama Islam, ya. Maka kemudian kalimat wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir, ya, dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya. Ya. Jadi kaum muslimin, ya, ini diikat, ya, supaya kemudian tidak kemana-mana, ya. Udah tetap aja di dalam Islam, jangan melenceng, ya, mengikuti seruan, ya, rayuan, ya, atau lagi apalah, ya, sebut gitu kan, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, supaya kita pindah agama, ikut agama mereka gitu kan. Nggak usah ikut. Kenapa? Ya, karena ya, sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan-kemauan mereka setelah datangnya pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ya, kalau kita udah condong kepada mereka, mengikuti maunya mereka, ya, sampai kita kemudian melalaikan hukum-hukum yang Allah turunkan, maka jangan salahkan kalau kemudian, ya, terjadi kesusahan, pengkhianatan, ujung-ujungnya orang Islam juga yang terdesak begitu, ya. Maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi orang Islam. Kalau orang Yahudi dan Nasrani, ya, lebih dibela, ya, daripada agama Allah, lebih diikuti keinginannya, ya, dalam urusan, baik urusan kita secara personal atau urusan yang besar sebagai sebuah negara gitu. Maka siap-siap aja kalau nanti ada masalah, ya Allah nggak akan nolong. Gitu kan. Dan kita tahu, ya, bagaimana sejarahnya orang-orang Yahudi ini paling senang mengingkari janji. Ya. Kalau sudah bicara janji itu nggak ada yang dia pegang. Perjanjian itu dengan mudah dia batalkan ketika dia merasa lebih kuat daripada kita. Kan itu persoalannya. Ya mungkin kalau posisinya sama-sama kuat gitu kan, ya dia nggak akan ngotak-ngotik. Tapi satu masa nanti ketika umat mereka kan tetap itu kan punya agenda gitu kan, ketika mereka berjanji, ya, membuat kesepakatan dengan kita, ya, dalam urusan apapun gitu, ya, sebetulnya di balik itu, ya, mereka sedang menyusun kekuatan agar kemudian, ya, ketika mereka berada di posisi yang lebih kuat, ya, maka perjanjian itu akan mereka batalkan secara sepihak, ya, dengan berbagai konspirasi. Nah itu masalahnya itu, nah, gitu, ya. Maka sesungguhnya ayat ini, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, menegaskan kepada kita, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jibril, ya, Syekh Abu Bakar Jabir, ya, Al-Jazairi, ya, beliau mengatakan kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan keridhaan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani kecuali mau kafir terhadap agama Islam, gitu kan, dan kemudian mengikuti agama mereka yang batil. Nah hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Oleh karena itu, ya, meminta keridhaan Yahudi dan Nasrani hukumnya haram untuk selama-lamanya. Ya, karena kan udah jelas, ya, lakum dinukum waliyadin, ya, bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Kemudian lana a'maluna walakum a'malukum, udah masing-masing aja. Itu kan. Kemudian juga tidak ada agama yang benar, ya, kecuali Islam. Maka tidak layak, ya, bagi seorang manusia, ya, yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk mencari agama selain agama Islam, ya, walaupun hanya sekali. Nah, ya, tetaplah fokuslah kepada Islam yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad. Kan. Ya, kalau ngebanding-bandingin, ya, silakan aja gitu kan, bandingin. Ya, yang dibandingkan, ya, di kitab sucinya gitu kan, jangan orangnya, jangan pengikutnya. Oh, pengikutnya yang di sana lebih modern, lebih maju, ya, kita yang di sini pengikutnya kampungan, ya, negaranya nggak maju gitu. Nah, itu bukan perbandingan yang tepat, ya. Kalau membandingkan, ya, bandingkan ajaran kitab sucinya gitu kan, apa yang ada di dalam kitab Yahudi, apa yang ada di dalam Nasrani, bandingkan dengan Quran. Ya, mana yang lebih baik, lebih sempurna, ya, lebih bisa dijadikan pegangan, ya, kemudian juga
teruji secara ilmiah, ya hanya Al-Quran. Ya. Dr. Zakir Naik, ya, seorang cendekiawan Muslim dari India, ya. Ya, beliau sudah mengatakan bahwa 80 berdasarkan risetnya gitu ya, bahwa 80% ayat-ayat di dalam Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa diuji secara ilmiah dan benar begitu kan. Jadi kebenaran yang ada dalam Al-Quran 80%nya sudah teruji, ya, secara ilmiah. Ya, tinggal yang 20%-nya aja. Yang 20%-nya itu seperti surga, neraka gitu ya, malaikat gitu. Itu kan bisa belum ketahuan gitu kan. Dengan posisi bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tetapi logikanya kalau 80% yang benar, ya bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, kebenarannya, maka rasanya tidak mungkin yang 20% ini salah. Pasti benar juga. Jadi ini penegasannya. Jadi Al-Quran ya kitab yang memang, ya, kitab suci yang paling terjaga, ya, paling sempurna, paling baik, paling logis begitu kan. Ya si paling-paling lah, ya. Kesempurnaan Al-Quran ini lahir dari yang zat yang maha sempurna, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan, siapa yang berwala, ya, atau menunjukkan loyalitas, ya, kesetiaan, kecenderungan begitu ya, terhadap terhadap Yahudi dan Nasrani, ya, dengan mengikuti kebatilan mereka, ya. Udah jelas-jelas ya apa yang mereka perintahkan, mereka sarankan itu bertentangan dengan agama kita, dengan ajaran Islam. Kalau diikuti juga, ya, karena itu tadi ya adanya perjanjian sebagian macam-macam lah, maka kata beliau akan kehilangan loyalitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Buat apa gitu ya? Ya, kita kemudian seolah-olah didukung, ya, dibantu, ya, oleh kelompok-kelompok ini, ya, Yahudi dan Nasrani, tetapi kemudian kita ditinggalkan oleh Allah. Padahal yang punya surga ya Allah, ya, dan yang menciptakan alam dunia ini Allah. Maka orang Islam jangan misorientasi, kehilangan, ya, atau salah sasaran. Yang kita cari dalam hidup ini apa? Libtiga amardhatillah, mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan yang lain, ya, apalagi yang kita cari keridhaannya sama-sama manusia, ya. Bahkan cenderung dalam sejarahnya mereka adalah bangsa yang suka berkhianat. Buat apa kita, ya, kemudian berdekat-dekat, ya, dengan mereka? Ambil saja prinsip yang tegas, ya. Ya, dalam urusan dunia kita bisa bekerja sama selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tapi bab ya, urusan akhirat, ya, nah itu udah masing-masing aja lah, ya. Selagi mereka tidak mengganggu kita, ya, kita pergauli dengan sebaik mungkin karena mereka adalah manusia juga itu kan. Tetapi kalau ketika mereka sudah mulai, ya, menunjukkan, ya, sikap, ya, yang mengarah kepada kebencian, peperangan dan sebagainya, inilah yang ceritanya. Ya, kalau udah merusak, nah ini yang kemudian kita ambil tindakan. Ya, sama seperti hukum negara lah, ya. Ya, selagi tidak melanggar hukum, ya kita fine-fine aja, baik-baik aja. Tapi kalau udah melanggar hukum negara misalnya, nah ini kemudian ada tindakan yang kita ambil. Mudah-mudahan, ya, kita termasuk orang yang bisa memegang teguh, erat, kuat, ya, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yaitu Al-Quran, di dalam kehidupan kita ini, ya. Kita pegang sampai kita meninggalkan alam dunia, dan jangan pernah kemudian berpaling, ya, atau mengarahkan loyalitas kesetiaan kita dari Allah dan Rasulnya kepada selain Allah dan Rasulnya, terutama Yahudi dan Nasrani. Karena di sini ada penegasan sampai kapanpun mereka tidak akan pernah tulus, tulus berhadapan dengan orang Islam. Karena pada hakikat yang mereka inginkan apa? Kita ngikutin mereka, bukan mengikutin maunya Allah. Ini yang jadi persoalan.
Demikian sahabat Yatri, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.